Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Amma ba'd fa ya ibadallah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji beserta syukur marilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa bentuk terima kasih kita kepada-Nya yang telah menciptakan kita di atas permukaan bumi ini. Dengan begitu banyak rahmat, nikmat dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Dan sudah sepantasnya kita selalu bersyukur kepada-Nya dalam keadaan bagaimanapun dan dimanapun kita berada. Kemudian salawat berikan salam juga tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada khataman nabiyyin, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang agung yang membawa risalah ke permukaan bumi ini, risalah yang hak yang kita ikuti, yang kita jalani sebagai tujuan hidup kita untuk mencapai dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang mau mengikuti beliau, orang-orang yang mau menjalankan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Saudaraku, pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita di atas permukaan bumi ini tidaklah secara sia-sia. Tentu ada maksud dan tujuan yang Allah berikan kepada kita. Seperti yang telah Allah sampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Sesungguhnya kita diciptakan di atas permukaan bumi ini adalah sebagai pemimpin yang akan mengajak, yang akan membawa kedamaian di atas permukaan bumi ini, yang akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang menjaga dan mengajak kepada orang sekitarnya untuk selalu beriman dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudaraku, janganlah kita sia-siakan amanah yang Allah berikan kepada kita. Saudaraku, pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah, kajian singkat kita pada hari ini adalah orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga atau orang-orang yang dirindukan oleh surga. Di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ada 4 golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu yang ada di dalam. Yang pertama kata Rasulullah adalah tahlilil Quran, orang-orang yang gemar membaca Al-Quran.
orang-orang yang hatinya terpaut dan rindu dengan Al-Quran, orang-orang yang mau belajar, kemudian mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allam. Seperti disampaikan oleh Rasulullah, sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain dengan tujuan agar dapat menjaga dirinya dan orang lain daripada kesesatan dan kesalahan yang ada di atas dunia ini. Kemudian yang kedua adalah hafizul lisan, orang-orang yang menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang buruk, dari perkataan-perkataan yang kotor, dari perkataan-perkataan yang sia-sia, yang bisa menimbulkan orang lain tersinggung, orang lain sakit hati, sehingganya akan mengakibatkan kepada keburukan baik dirinya ataupun orang lain. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang mau memberi makan kepada orang-orang yang lapar, orang-orang yang peduli terhadap orang sekitarnya. Bukan dia hanya memberikan kepada dirinya saja, tetapi dia peduli dengan keadaan orang lain, sahabatnya, dari kerabatnya, handai tolong dan tetangganya yang membutuhkan untuk diberikan santunan. Kemudian yang keempat adalah as-sawmu syahrul Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh perhitungan karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menjalankan ibadah pada bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan, orang-orang yang mau menjalankan ibadah Ramadan bukan karena paksaan atau pujian dari orang lain, tapi betul-betul untuk menjalankan perintah yang Allah berikan kepadanya, sehingga menjadikan dia sebagai orang-orang yang patuh dan taat kepada Tuhannya. Dan Allah menjanjikan kepada orang ini adalah ada satu pintu surga yang khusus diberikan kepada orang-orang yang berpuasa, yaitu pintu Ar-Rayyan, dan diberikan kepada orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Demikianlah kajian singkat kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.